Selamat datang di Kabar Bisnis. Oke, seperti biasa, ini bareng aku Alban Dhani dan Dede. Nah, di vlog Kabar Bisnis ini ya, di Kebun Desain seperti biasa kita akan menginformasikan atau mengabarkan informasi-informasi terkait dengan bisnis, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, kira-kira hari ini ada kabar mencengangkan apa nih, Dede? Wah, ini ada kaitannya dengan TikTok. Oke, Donald TikTok, Trump, Amerika dan Cina. Kayaknya pembahasannya berat nih. Berat nih. Ada tiga berita ya, gitu. Dari dua media. Cuman ini bisa kita kaitkan dengan bisnis dan kita bahas juga bisa dari konspirasinya. Oke, menurut ini kita ya. Ya, ini bisnis kelas tinggi lah ya. Ya, betul. Informasi ini bisnis kelas tinggi. Oke, yang pertama kita akan lihat dari medianya Najwa Shihab ya. Yaitu dari narasi. Kita lihat dari Instagramnya Najwa Shihab. Yuk kita simak bareng-bareng ya. Sabotase tuh ternyata. So, I recommend all of those of us that want to see this 19,000 seat auditorium barely filled or completely empty, go reserve tickets now and leave them standing there on the stage. What do you say? Suruh pesen tiketnya tapi jangan datang. ribu penonton dan berhasil dihadiri hanya 6.200 orang. Gila sih di TikTok. Hedan generasi Z. Jadi tim kampanye Trump menyerukan selamat ulang tahun Trump, tapi dihujat sama para K-popers. Wow, luar biasa. Oh. Don't make me fire you. You can't fire me. You're acting manager, not office manager, so you have no firing powers. Don't make me pre-fire you. You wouldn't dare. Watch this. You're pre-fired. And when I'm promoted, you'll be full fired. Ini berita yang pertama, gimana lu tanggapannya lu? Oke, jadi ternyata TikTok. Kita bahas hal positifnya dulu. Nah, TikTok itu sekarang jadi media dulu ya di Indonesia kan sempat tuh TikTok itu yang bocah TikTok apalah gitu dengan bowo-bowo dulu kan. Iya, dengan bowo-bowo dulu. Banyak hujatan dan sebagainya. Tiba-tiba semua kalangan sekarang dari artis sampai anak-anak gitu ya, itu menggunakan TikTok. Iya. Saya juga jadi ikutan. Enggak. Itu dulu dan sekarang ya. Nah, yang sekarang kita lihat dari berita ini adalah yang kerennya adalah TikTok benar-benar bisa mempersatukan
warga Amerika ya. Nah itu jadi karena TikTok ini sudah dipakai semua kalangan, artinya jadi wadah besar untuk membuat sebuah gerakan. Iya, gerakan. Tadi kan dikatakan bahwa Donald Trump akan kampanye ya, cuman kampanyenya itu insensitif dengan peringatan dari Junet. Peringatannya adalah tentang perbudakan terhadap kulit hitam, seperti itu. Nah, jadi ada salah satu inisiatornya tadi mengajak kepada seluruh warga Amerika untuk memesan tiketnya tapi tidak datang. Iya. Untuk tidak datang, pesan tapi untuk tidak datang. Dan alhasil berhasil. Dari yang tadi berapa tadi 19.000 itu hanya 6.000 yang datang. 6.200. Gimana dengan fenomena ini? Ya berarti TikTok jadi media yang benar-benar bisa membuat orang tergerak gitu. Iya. Terus tadi dikatakan juga bahwa TikTok 60% penggunanya itu dari umur belasan tahun sampai 24 tahun. Berarti itu akan berpengaruh terhadap politik Trump ke depannya. Bener gak? Itu kan pemilih-pemilih yang yang maju, yang muda seperti itu. Dan memang sih TikTok juga sudah melarang bahwa konten-konten politik. Cuman anak generasi Z ya, ini lebih keren daripada milenial seperti kita. Anak generasi Z ini bisa membuat konten politik dengan fresh. Betul. Menarik nih. Nah itu salah satu penggunaan TikTok ternyata bisa digunakan bikin narasi-narasi gerakan. Ya, narasi-narasi gerakan seperti itu. Dan juga, nah kalau buat UMKM ngapain sih kok kita bahas politik, ngapain kita bahas Donald Trump. Nah, kita lihat dari segi bisnisnya. Kalau kita lihat dari segi bisnisnya, ini untuk untuk UMKM bisa digunakan untuk branding. Untuk branding dengan cara-cara tadi art TikTok ya. Art TikTok itu seni TikTok gitu. Nah, seperti politik aja yang ngebosenin bisa jadi booming gitu. Apalagi kita yang jualan gitu menggunakan seni TikTok itu bisa juga lebih booming harusnya. Oke, kita lihat berita berikutnya. Kita skip dulu pembahasannya. Kita lihat berita yang berikutnya. Ini masih dari Najwa Shihab dari Narasi TV. Nah, di sini headline-nya adalah larangan TikTok di Amerika. Mungkin setelah kejadian yang tadi nih, Ya. Yuk kita lihat. 1, 2, 3. Yuk. The United States government is considering banning TikTok. Tonight, tomorrow, anytime? Only if you want your private information in the hands of the Chinese Communist Party. Wow, 700 juta kali TikTok diunduh. potential there for some of TikTok's biggest markets to be affected here.
it's clearly a very worrying and nervous time for Oke, gimana tanggapan ini? Ya, bener kan tadi kan kita bahas tentang bisnis ya. Ternyata ya tadi kan ada politiknya terus ke bisnis, dan ini tadi ada mengarah kepada persaingan bisnis, persaingan bisnis apa? Jadi narasinya dibawa ke TikTok dilarang karena khawatir pencurian data. Gitu kan ya. Kemudian juga memang bahwa di Amerika sudah dilarang untuk para ASN ternyata tadi ya kita lihat. Nah, cuman sekarang akan dipatenkan untuk sedang dirancang RUU-nya agar TikTok dilarang untuk warga Amerika seperti itu. Ya, itu sebetulnya bisa jadi alasan. Pencurian data itu bisa jadi alasan. Soalnya mereka juga punya WhatsApp, punya data kita gitu. WhatsApp kan pegang data kita nih. WhatsApp kan punya Amerika. Gitu. Gitu. Bisa aja sama aja gitu. Jadi apa ya? Bisa masuk ke ranah perang bisnis ya, perang bisnis antara TikTok tadi dengan thriller ya, dengan thriller tadi kan bisa juga masuk ke arah situ. Seperti itu. Jadi intinya sih ternyata ketika sebuah brand sudah besar dan sudah banyak umatnya, maksudnya umat followernya, itu bisa dijadikan alat apapun. Ya. Itu. Dan bisa dijadikan alat politik, bisa dijadikan alat alat dagang, bisnis dan lain-lain. Bahkan membuat sebuah gerakan seperti itu. Betul. Nah, ini ada berita lagi yang masih berkaitan terkait TikTok, Amerika, Donald Trump, dan China. Ini datang dari Kompas. Isi headline-nya seperti ini lihat. Trump beri waktu 45 hari agar TikTok dijual ke Microsoft. Gimana kita tanggapi dulu headline-nya? Ya mungkin karena Trump kesal ya, karena dampak dari TikTok ini tadi di awal ya, kampanyenya itu hanya dihadiri 6.000 orang, dan dia tahu nih, berarti TikTok bisa berpengaruh itu. Nanti gua mau ada ini nih, pemilu. Wah, ini berbahaya. Oke. Skip dulu, kita lihat dulu beritanya ya. Oke. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan memberikan waktu agar TikTok dijual kepada Microsoft dalam waktu 45 hari ke depan. Nah, ini dikatakan kabar itu diperkuat keterangan raksasa teknologi yang markas di Redmond, Washington, bahwa mereka juga berkoordinasi dengan sang presiden. Nah, jadi dari ini channel YouTube ya, Reuters memberitakan ByteDance atau perusahaan dari TikTok itu sendiri setuju mendivestasi operasional TikTok di Amerika Serikat dengan Microsoft siap mengambil alih. Wow, Amerika Serikat punya negara adidaya, kemudian memerintah Microsoft untuk membeli TikTok ya. Namun berdasarkan laporan The Wall Street Journal, perundingan sempat terhenti setelah Trump memberikan sinyal negatif atas ide tersebut. Kemudian pada Minggu, Reuters memberitakan diskusi kembali, katanya diskusi lagi nih ya, antara Microsoft dengan ByteDance. Berdasarkan hasil diskusi, CEO Satya Nadella dengan Presiden Microsoft berencana merampungkan kesepakatan itu pada 15 September nanti. Berarti bulan September kita lihat ya hasilnya seperti apa. Selama proses ini, Microsoft terus berdialog dengan pemerintahan Amerika Serikat, termasuk Presiden. Ditawarkan SCMP Senin 3 Agustus 2020, tidak diketahui apa yang mendasari keputusan Presiden itu memberikan lampu hijau. Jadi tiba-tiba Presiden ngasih izin ya dan mau membeli TikTok seperti itu. Diyakini Trump tidak ingin dimusuhi oleh generasi muda. Benar, asumsi Dinu yang awal tadi, dia takut suaranya hilang seperti itu. Nah, terlebih lagi isu terjadi jelang Pilpres Amerika Serikat yang dihelat pada 3 November mendatang. Nah, sumber yang mendapatkan informasi mengenai informasi itu mengungkapkan pendiri ByteDance, Zhang Yiming, dan investor lainnya tak berniat menjualnya ke AS. Tadinya mau dispestasi, sekarang jadi nggak niat. Aplikasi berbagi video yang diluncurkan sejak 2016 itu tengah populer saat ini dengan penggunanya yang mencapai 1 miliar ternyata TikTok. Wow.
Ini 1 miliar udah. Wah gila sih. Udah gila lah. Namun TikTok juga menjadi sorotan di tengah panasnya tensi antara negeri Uncle Sam dengan China sepanjang tahun ini. Ya memang dari awal tahun sampai sekarang, mulai dari isu COVID sampai sekarang terus bergulir antara Trump dengan China. Aplikasi tersebut dituding menjadi alat digunakan Beijing untuk mengumpulkan informasi intelijen terkait rivalnya tersebut. Nah, selama TikTok masih menjadi sorotan, kami jelaskan melarangnya di Amerika, seperti itu kata Presiden Amerika Serikat. Nah, oke. Nah, kemudian aplikasi itu tinggal diam dengan General Manager Vanessa Papas memberikan pembelaan melalui unggahan video di media sosial. Dalam pernyataannya seperti ini ya. Tidak berniat pergi dari Amerika Serikat. Seraya mengklaim bahwa mereka juga memberikan lapangan pekerjaan di sana. Jadi nggak mau niat pergi dari Amerika Serikat, cuman tadi sebelumnya dikatakan tidak akan menjualnya, seperti itu. Wow, ini dilema sekali bagi siapa? Donald Trump. Donald Trump ya. Ini kita berdasarkan berita dari Kompas ya. Iya, jadi ini udah parah. Apa namanya, politik kelas tinggi, bisnis kelas tinggi juga, karena udah mainnya apa namanya, udah mainannya intrik politik, kemudian pakai menggunakan media bisnis gitu ya. Ya bisnisnya udah, wah ini sih udah apa ya, udah multidimensi banget. Ya, jadi kena politik bisa, kena bisnis bisa, kena perang dagang bisa, kena isu sosial bisa, gitu, kena gerakan juga bisa. Betul. Dan yang bisa kita ambil dari informasi ini tadi ya, usernya ada 1 miliar. Betul. Pasar ada 1 miliar di TikTok. Betul. Artinya kita kalau yang punya jualan itu kalau bisa merambah ke TikTok buat jualan. Dan triknya ya menggunakan art TikTok, seni TikTok kayak gitu. Ya. Kak, dan yang lebih bagusnya lagi kalau di TikTok ini nggak seperti YouTube ya, dia akan menampilkan terus video yang banyak ditonton, ya enggak? Yang ada di beranda, yang ditampilkan, otomatis orang berlomba-lomba untuk terus tampil di beranda agar dilihat oleh banyak orang dan followernya, seperti itu. Oke, mantap ya. Itu dia tadi, ada lagi Adek? Ya, udah sih intinya sih kita harus bijak dalam menggunakan sosial media dan gunakan untuk kegiatan hal positif seperti bisnis dan usaha, seperti itu. Oke, itu dia ya tadi teman-teman yang kalau kira-kiranya tadi belum melirik TikTok ini buat bisnis, sebaiknya teman-teman bisa menggunakan itu untuk melakukan kegiatan bisnis. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.